Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Leli sebagai dosen pengampu mata kuliah perancangan alat proses. Baik, sebelum memulai presentasi, perkenalkan kami dari kelompok 3A Indralaya Angkatan 22 yang beranggotakan saya sendiri Tessa Andesta Mutia, Citra Amalia, dan Nashwa Anidia akan mempresentasikan hasil diskusi kami gas with granular solid dengan materi mixing and agitation tank. Next. Baik, di sini ada table of content yang mana kita akan membahas mengenai fluidization, kemudian pneumatic conveying, lalu drying, ditambah contoh soal. Next. Selanjutnya, pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni mengenai fluidization, atau dalam bahasa Indonesianya fluidisasi, yang merupakan metode atau pengontakan butiran-butiran padat dengan fluida baik dalam bentuk cair maupun gas. Dengan metode ini diharapkan butiran-butiran padat memiliki sifat seperti fluida dengan viskositas yang tinggi. Untuk itu terjadinya fluidisasi ini dipengaruhi beberapa faktor yang di mana ada laju alir, diameter kolom fluidisasi, berat jenis partikel, ukuran partikel, serta putaran kerannya. Kemudian terdapat fenomena-fenomena pada fluidisasi ini. Dapat dilihat pada slide ini, yakni ada fixed bed, minimum or incipient fluidization, smooth or homogeneously fluidization, dan fenomena lainnya yang dapat kita baca pada slide ini. Kemudian adapun aplikasi fluidisasi ini dalam industri, yaitu pada proses gasifikasi, transportasi, HE atau heat exchanger. Untuk itu juga salah satu contoh penggunaan fluidisasi ini yaitu fluidized bed reaktor atau FBR yang merupakan jenis perangkat reaktor yang dapat digunakan untuk berbagai reaksi kimia multifase. Bentuk dari FBR ini dapat kita lihat pada gambar di samping. Next. Data yang selanjutnya yaitu mengenai pneumatic conveying, di mana pneumatic conveying merupakan suatu alat transportasi yang berfungsi untuk memindahkan partikel padat dalam suatu aliran fluida. Pneumatic conveying juga digunakan untuk material kering yang bergerak bebas di dalam pipa. Material yang diangkut harus berbentuk serbuk halus dan juga ringan agar kompresi gas berjalan dengan maksimal. Nah, prinsip kerja dari alat ini yaitu dengan mengumpulkan material halus seperti pasir, material keras seperti abu dan juga semen, yang kemudian akan tertangkap di dalam siklon untuk dipisahkan dari aliran udaranya. Nah, adanya gerakan berputar akan memberikan gaya tangensial pada aliran udara. Padatan dalam siklon bergerak karena adanya gaya sentrifugal. Nah, padatan kemudian akan turun dengan spiral, sedangkan udara keluar dari siklon aliran tengah vortex. Nah, untuk jenis-jenis conveyor yang digunakan untuk memindahkan bahan-bahan bergantung pada sifat bahan, jumlah bahan, material bahan, jarak yang dilalui, pengemas yang digunakan. Untuk gambarnya sendiri dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya ada drying atau pengeringan yang merupakan suatu cara untuk menurunkan kandungan air yang terdapat di dalam suatu bahan. Nah, sedangkan menurut Hall sendiri, proses pengeringan adalah proses pengambilan atau penurunan kadar air sampai batas tertentu sehingga dapat memperlambat laju kerusakan biji-bijian akibat biologis dan juga kimia sebelum bahan diolah ataupun digunakan. Prinsip kerjanya yaitu dengan menghantarkan panas dan massa yang terjadi secara serempak. Dalam pengeringan, air dihilangkan dengan prinsip perbedaan kelembapan antara udara pengering dan juga material yang dikeringkan. Faktor yang mempengaruhinya ada sifat kimia material, sifat fisik material, jumlah kadar air di dalam material, besar temperatur, dan juga proses perpindahan panas. Untuk rangkaian alat dan pada drying dan ataupun pengering dapat dilihat pada slide. Next. Baik, di sini kami tampilkan simulasi dalam bentuk CFD dari gas solid fluidization yang menggunakan fluent. Dapat kita lihat pada video ini terdapat fluida-fluida yang bergerak yang dapat kita lihat keterangan fluida di dalam simulasi ini pada keterangan warna di samping yang menunjukkan perubahan warna dari biru ke merah. Next. Selanjutnya yaitu pada contoh soal perhitungan. Nah, untuk contoh soal yang kami ambil yaitu mengenai vegetasi yang menggunakan alat fluides bed reactor, di mana fluides bed reactor itu diisi dengan partikel pasir dengan berat 0,6 Newton dan ukuran diameter partikel rata-ratanya yaitu 1800 mikrometer. Nah, untuk densitas solidnya yaitu 2,6129 gram per cm kubik.
tinggi bednya 25 mm, untuk diameter tubnya yaitu 40 mm. Lalu hitunglah minimum free-dash velocity, dan terminal velocity. Untuk penyelesaiannya, kita menyelesaikan void fraction terlebih dahulu, yaitu dengan persamaan epsilon sama dengan 1 dikurang mass of particle per densitas solid dikali total bed volume, sehingga didapatkan 0,269. Karena variabel mikroskopik yang dibutuhkan lainnya adalah pressure drop atau delta P, sehingga kita akan menggunakan delta P dengan persamaan delta P per H sama dengan densitas solid dikurang densitas fluid dikali 1 kurang epsilon dikali gravitasi. Sehingga delta P yang didapatkan yaitu 468,031 Newton per meter kuadrat. Untuk menghitung minimum free dash velocity, yaitu menggunakan persamaan gravitasi dikali densitas partikel dikurang densitas fluid dikali epsilon kubik dikali diameter partikel, lalu dibagi 1,75 densitas fluid dipangkatkan 1/2, sehingga didapatkan 0,64 meter per sekon. Untuk menghitung free dash velocity-nya yaitu densitas partikel dikurang densitas fluid dikali gravitasi dikali diameter partikel kuadrat per 150. Lalu dikali epsilon kubik dibagi 1 dikurang epsilon, sehingga didapatkan fluid dash velocity-nya 0,79 meter per sekon. Untuk menghitung terminal velocity-nya yaitu gravitasi dikali densitas partikel dikurang densitas fluid dikali diameter partikel kuadrat per 18, sehingga terminal velocity-nya didapatkan yaitu 245,86 meter per sekon. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami mengenai gas with granular solid. Mungkin lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.